Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ahmad Faiz, Kepala SMA Al-Hikmah Surabaya. Pada video kali ini saya akan berbagi praktik baik tentang perencanaan berbasis data rapor pendidikan, di mana kami akan mencoba untuk memperbaiki prioritas kegiatan yang muncul di rapor pendidikan kami supaya tahun depan kami bisa menjadi lebih baik sesuai dengan program yang kami rencanakan. Bagaimana perencanaan berbasis data yang kami lakukan akan kami jelaskan berikut ini. Saya memulai menganalisa dari rapor pendidikan yang kami terima di tahun 2022. Di layar ini adalah ringkasan dari rapor pendidikan yang kami peroleh. Yang dari sini kami mencoba menganalisa kira-kira satuan pendidikan atau sekolah kami itu butuh intervensi untuk aspek yang mana. Di kolom bawah ini kami disediakan beberapa link untuk bisa mengetahui kondisi dan juga untuk bisa mengetahui kira-kira prioritas intervensi apa yang harus kami lakukan, sehingga saya langsung membuka jendela di nomor 3. Ini ada namanya prioritas rekomendasi. Di prioritas rekomendasi ini untuk sekolah kami tahun 2022 dan prioritas rekomendasi SMAS Al-Hikmah Surabaya untuk tahun 2022 itu di nomor 1 itu di aspek D.8 adalah iklim kebinekaan. Yang ini bisa terindikasi atau indikator yang ditampilkan adalah toleransi dan kesetaraan siswa. Di sini kategorinya merintis dan di sini diberi kolom alternatif solusi untuk pembenahan. Berdasarkan analisa dari rapor pendidikan yang kami peroleh, maka kami merancang sebuah kegiatan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan sebuah program yang kami namakan Ekspres Bintara, Ekspresi Kebinekaan Nusantara siswa SMA Al-Hikmah Surabaya untuk meningkatkan iklim kesetaraan dan juga iklim kebinekaan di SMA Al-Hikmah Surabaya. Bagaimana program ini dijalankan dan bagaimana hasilnya, maka akan kami uraikan berikut ini. Tahap pertama, kami melakukan analisis profil pendidikan bersama para pimpinan dan tim pengembangan sekolah. Dari analisis itu, maka kita kemudian melakukan analisis akar masalah bersama dengan tim pengembang. Kemudian dari tahap analisis perumusan masalah, kita merumuskan program dan kegiatan yang kira-kira bisa mengatasi permasalahan tersebut. Usulan-usulan program itu kita list, kemudian kita pilih program yang bagus. Kemudian pada tahap berikutnya, program yang telah disepakati itu kita rumuskan ke dalam RKT dan RKS. Setelah itu, tahap berikutnya kami berkoordinasi dengan para guru untuk memastikan bagaimana perangkat pembelajaran guru itu sesuai dengan program yang telah kita rumuskan di hasil RKT, dan kemudian kita melakukan temu awal dengan para guru sebelum program itu dilaksanakan. Kita memastikan bahwasanya segala perangkat yang mendukung program ini terlaksana itu kami persiapkan dan juga kami monitoring, sehingga jangan sampai nanti ketika implementasi program itu tidak sesuai dengan rancangan yang telah kita bangun. Hasil dari koordinasi ini menjadikan program ini untuk layak disosialisasikan kepada siswa untuk kemudian kita terapkan di lapangan. Inti dari pelaksanaan program Ekspresi Kebinekaan Nusantara itu adalah nanti setiap siswa di dalam setiap kelas masing-masing itu harus menampilkan ciri khas dari adat suku daerah yang telah dipilih dan telah ditentukan. Mereka mendisplay semua atribut yang berhubungan dengan adat suku daerah yang dimiliki oleh suku tersebut, dan mereka kemudian mempresentasikan kepada dewan guru. Para dewan guru yang telah ditunjuk itu menilai, memantau, dan juga memastikan bahwasanya ciri-ciri khas adat-adat daerah yang telah dijadikan sebagai bagian dari proses pencapaian program ini sudah muncul dan diterapkan dengan baik oleh para siswa di kelas masing-masing. Jadi di kelas itu mereka men-setting semua adat
dan ciri khas budaya sesuai dengan daerah masing-masing, mulai dari adat Bali, kemudian adat Melayu, kemudian juga ada dari suku Batak, kemudian dari suku Jawa, Kalimantan, yang semuanya itu menjadikan bagaimana program ini itu bisa mengakar dan bisa menanamkan rasa toleransi kepada sesama suku adat istiadat yang ada di Nusantara. Tahap berikutnya, setelah setiap kelas itu menampilkan ciri khas budaya suku daerah masing-masing yang telah ditentukan, pada keesokan harinya mereka melakukan karnaval kebinekaan. Pada agenda ini, semua siswa di dalam setiap kelas sesuai dengan pilihan budaya suku daerah masing-masing bersama seluruh warga sekolah mengenakan baju adat daerah suku masing-masing. Kemudian kita kumpul di lapangan sekolah, kita lakukan opening karnaval kebinekaan. Di dalam karnaval ini tujuannya adalah bagaimana nilai-nilai luhur yang ada di setiap suku, budaya, daerah itu bisa tersosialisasikan lebih masif ke semua warga sekolah. Dan dengan menggunakan pendekatan karnaval kebinekaan ini, maka sosialisasi tentang keragaman budaya, keragaman adat istiadat, keragaman suku-suku yang ada di Nusantara itu lebih mudah tersosialisasikan, lebih mudah untuk dibelajarkan kepada seluruh warga sekolah, khususnya kepada setiap sekolah, kepada setiap siswa, di mana setiap kelas walaupun mereka mendapat penugasan tentang adat istiadat suku daerah tertentu, ketika mereka bertemu dengan teman dari kelas yang lainnya di karnaval kebinekaan ini, mereka bisa mengenal, mereka bisa tahu ternyata keluhuran budaya adat daerah suku lain itu juga tidak kalah menarik dan tidak kalah hebatnya. Dan dalam agenda karnaval kebinekaan ini, mereka saling bertukar pikiran terkait dengan kelebihan masing-masing suku daerah adat istiadat masing-masing, dan juga bagaimana mereka bisa saling menghargai dan saling bertoleransi. Bagaimana keragaman budaya suku adat yang ada di Nusantara ini adalah hasanah yang harus terus kita jaga dan harus kita lestarikan, karena ini adalah kekayaan leluhur yang menjadi kekayaan istimewa Nusantara, negara kita. Hasil yang kami peroleh dari proses penerapan program Ekspres Bintara, ekspresi kebinekaan Nusantara, untuk meningkatkan iklim kebinekaan siswa SMA Lingkungan Surabaya, maka kami melakukan pengecekan di rapor pendidikan kami untuk tahun berikutnya di tahun 2023. Kami melihat atau mengakses rapor kami pada tahun 2023, dan kita mendapatkan hasil yang alhamdulillah untuk iklim kebinekaan yang ada di layar ini. Iklim kebinekaan itu ternyata mengalami kenaikan atau capaian naik 4,73% dibandingkan tahun 2022. Ini menjadi sebuah kebahagiaan bagi kami, di mana tahun kemarin iklim kebinekaan itu menjadi nomor satu kondisi yang direkomendasikan untuk mendapatkan intervensi. Setelah kita bekerja sama dengan timnya dari sekolah melakukan sebuah perencanaan berbasis data, kita menggunakan atau melakukan pendekatan perbaikan dengan program Ekspres Bintara, yaitu ekspresi kebinekaan Nusantara yang dikemas dengan bentuk kerja atau proyek kolaborasi antara guru PKN dan guru rumpun IPS, dan ini menghasilkan sebuah hasil yang cukup memuaskan bagi kami, di mana iklim kebinekaan sekolah kami di tahun berikutnya, tahun 2023, ditinjau dari rapor pendidikan kami itu mengalami kenaikan 4,73% dibandingkan yang tahun lalu. Mudah-mudahan ini menjadi semangat kami bahwasanya sebuah perencanaan berbasis data itu keuntungannya atau benefitnya pasti akan bisa dirasakan oleh sekolah, menjadi bagian untuk pengembangan sekolah. Demikianlah implementasi program Ekspres Bintara, ekspresi kebinekaan Nusantara siswa SMA Negeri 5 Surabaya untuk meningkatkan iklim kesetaraan dan kebinekaan. Semoga praktik baik ini bisa menginspirasi dan bisa membawa kebermanfaatan untuk semua. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.